Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah kepada kita semua nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa bermuwajahah dalam acara silaturahmi kegiatan MPLS tahun 2021. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat sampai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku kelas 10 warga SMKN 7 Bandung yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak pertama kali akan mengenalkan diri sebagai yang memberi materi pada kesempatan ini. Bapak sebagai guru agama Islam di SMKN 7 Bandung. Nama Bapak kalau dipanjangkan Nade Ridwanullah S. MPDI. Status Bapak mungkinlah sudah tahu, udah menikah, udah punya anak dan sebagainya. Itu barangkali Bapak di sini mulai tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ngajar di SMKN 7 Bandung. Pada kesempatan ini anak-anakku kelas 10 yang Bapak banggakan, yang beberapa jurusan mungkin kalian tadinya belum kenal, mudah-mudahan dalam kesempatan ini walaupun dalam media perkenalannya, mudah-mudahan Bapak mengenal kalian dan kalian mengenal Bapak. Pada kesempatan ini Bapak akan menguraikan tentang doa. Apa itu doa? Ya, doa mungkin setiap hari, setiap saat kalian lakukan dimanapun dan kapanpun kan gitu. Secara bahasa doa itu adalah permintaan yang bersifat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan tambahan dalam menjalani kehidupan. Sebaiknya kita semua meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan dimanapun, karena selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran, kalau Bapak lihat di Al-Quran potongan ayatnya surah Al-Mu'min ayat 60, kalimatnya ud'uni astajib lakum. Artinya berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh kita semua. Maka kalian sebagai siswa, sebagai murid, mudah-mudahan selalu berdoa. Bukan hanya saat belajar saja, mau belajar saja. Tapi apapun yang dilakukan yang disebut kebaikan, maka harus berdoa. Maka dalam hadis mengatakan setiap kebaikan itu kan harus diawali dengan bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang baik maka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan. Maka kata Allah tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian,
berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, aku akan mengijabah apa yang diminta oleh kalian. Itu secara pengertian doa. Lalu apa saja sih tujuan berdoa? Kenapa sih kita harus berdoa? Berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran kan kalimatnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menyembah kepadamu ya Allah, dan aku mohon pertolongan kepada Allah. Jadi itu doa. Maka sholat secara bahasa adalah doa. Yang pertama, tujuan berdoa adalah memohon hidup selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita mulai tahu kehidupan kita dewasa sampai remaja, tua, bahkan berkeluarga. Memohon perlindungan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan berdoa. Yang kedua, tujuan berdoa adalah meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari semua, dari kutukan setan, dari setan yang terkutuk, perlindungan. Maka kalau kita baca Al-Quran kan baca kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu tujuan doa yang kedua. Yang ketiganya, tujuan berdoa adalah memohon agar kita diberi keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ada doa yang istilahnya doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat? Yang mungkin semua mungkin hafal. Dari anak-anak, bahkan dari anak kecil yang TK saja udah bisa barangkali. Itu doa sapu jagat. Apa kalimatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tujuan doa adalah memohon agar kita diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempatnya, tujuan berdoa adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya. Jadi rasa syukur berdoa itu adalah mendekatkan diri, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa? Merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu kan tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak daya, tidak ada upaya kecuali illa billahil aliyyil azim. Kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa bicara pada kesempatan ini karena Allah memberi kekuatan kepada Bapak. Bisa berbicara di hadapan kalian. Ditonton sama kalian, sama kelas 10 yang baru masuk SMKTN 7 Bandung. Maka ungkapan tujuan doa yang keempat adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya. Itu yang disebut tujuan berdoa. Lalu waktu yang diijabah, waktu-waktu yang tepat mustajab untuk berdoa kapan? Nah, ada waktunya. Walaupun tadi di awal berdoa itu kapan saja, di mana saja. Ya boleh saja. Karena Allah mengatakan ittaqullah haitsuma kunta, takwa di mana saja berada. Termasuk doa. Doa itu kan takwa. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Tadi kan dalam Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kapan saja waktu-waktu yang tepat mustajab untuk berdoa. Yang pertama ketika membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Maka awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonirrajim.
Kalau baca Quran maka awali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu waktu diijabahnya, waktu mustajabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, setelah baca Quran, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya membaca Al-Quran, ya Allah, saya mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keselamatan. Karena firman Allah. Maka ketika baca Al-Quran itu insya Allah mustajab. Yang kedua, waktu mustajab doa itu adalah setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib kita selalu berdoa. Jangan bahasanya likum-likum lewas. Setelah sholat assalamualaikum, ke sebelah kanan menoleh, ke sebelah kiri menoleh, langsung keluar. Tidak seperti itu. Minimal baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, tahlil dan sebagainya. Itu kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sholat wajib, kapan? Ya 5 waktu. Itu waktu-waktu mustajab. Yang ketiganya, kapan lagi waktu mustajab doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada saat tengah malam setelah sholat tahajud. Pada qiyamul lail. Pada qiyamul lail kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa sepertiga malam Allah akan mengabulkan? Orang lain tidur, orang lain pulas, kita bangun berdoa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya mustajab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya saat berpuasa wajib dan sunnah. Oke, mau berbuka, berdoa dulu. Terserah, tapi untuk kebaikan. Yang kelimanya, waktu mustajabnya doa adalah saat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu diantaranya waktu-waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tata cara berdoa. Tata cara berdoa. Bagaimana cara berdoa yang baik? Tadi kan ada tujuan berdoa. Yang kedua tadi mustajabnya doa. Kapan sih diijabahnya doa? Nah, tata caranya harus pakai adab doa. Enggak sembarangan juga gitu. Baru lompatan nggak doa. Kurang bagus juga, kurang etis juga. Yang pertama, kita itu berdoa menghadap kiblat. Setelah zikir kan baca subhanallah, biasa imam kan menghadap ke sebelah ke makmum ya. Nah, waktu berdoa menghadap lagi ke kiblat. Itu tata caranya berdoa. Yang kedua, sebelum berdoa membaca basmalah, bismillah dulu, istighfar dulu, hamdalah dulu, kemudian disusul dengan sholawat, ditambah asmaul husna. Itu salah satu tata cara adabnya berdoa. Yang ketiganya mengangkat kedua tangan. Ya Allah, mengangkat tangan. Jangan malu-malu kalau berdoa itu. Kayak orang kadang-kadang malu-malu diam berdoa. Kita saja ke makhluk, ke sesama makhluk kan meminta itu kan menadahkan tangan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok kita minta anak-anak, kamu meminta sesuatu kepada orang tua, kamu ada mah, bah kan gitu. Atau bapak kepala sekolah kan pasti gitu menadah tangan. Ya? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angkat tangan. Bagaimana angkat tangan? Yang baik-baik saja. Ya. Terus yang keempatnya meminta dengan suara yang menenangkan sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Tulus, serius berdoa itu. Itu ada berdoa. Tata cara berdoa. Jadi suaranya lemah lembut, merintih, apalagi sampai memuncurkan air mata berdoa kepada Allah. Itu yang baik. Yang selanjutnya berharap bahwa doa itu pasti diijabah. Nah Pak, bawahnya pertanyaannya, doa saya enggak ijabah-ijabah. Doa itu bukan hanya sekali, terus berulang-ulang. Allah senang mengulang-ulang. Kalau kita kan diulang-ulang kadang-kadang kesalnya. Allah mah beda, Rasul mah beda. Kalau diulang-ulang itu senang gitu. Maka diulang-ulang berdoa itu. Jadi diulang-ulang pada waktu lain. Jangan hanya satu kali. Serius, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tata cara berdoa yang baik adalah
Setelah berdoa ditutup dengan sholawat Nabi, pujian. Maka biasa doa gini kalimatnya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa. Kenapa? Dianjurkan oleh Nabi. Setelah berdoa ditutup dengan sholawat Nabi dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal memuji kepada Allah, di akhir memuji kepada Allah juga. Itu tata cara berdoa. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kelas 10 yang baru masuk di SMKN 7 Bandung beberapa jurusan, belajar merupakan aktivitas yang hampir setiap hari dilakukan. Baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Belajar, dan belajar. Sebelum dan sesudah belajar pun, dalam agama Islam menganjurkan berdoa terlebih dahulu. Berikut bacaan doa sebelum belajar. Nah, mungkinlah sudah hafal. Ya. Doa sebelum belajar. Apa kalimatnya yang biasa dibaca? Kalau Bapak baca biasanya sebelum berdoa, sebelum belajar itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Atau yang biasa pendek kita baca biasanya ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Maka doa wali dengan doa. Jangan Bapak kadang-kadang, kenapa sih ada yang ngantuk salah doa barangkali. Orang lain mah doa teh Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, berikanlah rezeki dan pemahaman. Ini kadang-kadang bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau tidur pas belajar teh. Nah, jangan seperti itu. Maka doa yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh kita semua. Doa intinya doa mohon petunjuk. Di antaranya doa mohon petunjuk kebenaran. Ya Allah, Allahumma arinal haqqo warzuqna tibah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukilah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Itu doa memohon kebenaran. Itu banyak doa-doa yang biasa kita lakukan, tapi kadang-kadang lupa apa sih? Di mana sih meletakkannya kan gitu. Sedangkan doa sesudah belajar biasa kadang-kadang cuman alhamdulillahirobbilalamin. Ada apa doa setelah belajar? Allahumma inni astaudiuka malam tanihi faradudhu ilayya indah hajati wala tasanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku melalui guru, melalui ustadz, melalui kiai, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan sekalian alam. Jadi itu doa selesai belajar. Mudah-mudahan bisa hafal nanti, ya. Kalau kita bisa tatap muka, insya Allah kita hafalkan bersama-sama. Ada pula doa sebelum belajar sesuai sunnah yang seperti ini. Allahumma ahrijna min julamatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bimarifatika wa sahil lana abwa fadlika ya arhamar rahimin. Ini doa sebelum belajar yang sesuai dengan sunnah. Ya Allah, bebaskanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu kepada kami,
dan bukakanlah kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Anak-anakku, barangkali itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk pribadi Bapak yang bisa menjelaskan kepada kalian. Juga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Tip belajar Islami ada 3. Yang pertama, harus niat yang ikhlas. Yang kedua, jadikanlah doa sebagai pegangan Anda. Yang ketiga, jaga jarak berdoa itu. Seperti kita doa Anda. Kenapa harus jaga jarak? Karena sholat itu ada jaga jaraknya. Doa juga ada jaraknya. Seperti contohnya kalau kita makan sekaligus tapi sehari nggak makan, kan kekenyangan. Nggak benar juga. Maka doa itu kapanpun, dimanapun, bukan hanya sekali berdoa tapi sebulan tidak berdoa-doa. Yang baik adalah jaga jarak belajar Anda seperti doa Anda. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.